Halo Mas Agung, Halo Kania, apa kabar? baik. Eh, aku pengen tahu dong, eh, Agugen itu siapa sih? Saya sendiri seniman, base-nya di Tegalalang, Bali. Di studio saya bertempat di RAD, namanya Ruang Art Tanderau. Yang mana itu adalah project dari istri saya, Putih, dia seniman juga. Nah, dia yang nge-build RAD bareng beberapa tim lagi. Oke. Sebenarnya moniker Agugen itu berangkatnya dari mana? Kalau boleh tahu. Nah, itu lumayan agak lucu sih sebenarnya. Jadi dulu percaya nggak percaya ya, akte kelahiran gue yang pertama tuh salah ketik Agung, tapi diketiknya jadi AGUGN gitu. Tapi langsung diganti habis itu. Terus pas sudah mulai gede karena kebanyakan nama Agung, maksudnya itu nama yang sangat banyak lah orang pakai itu. Aku pikir kayak perlu ada sedikit dimainin gitu. Jadi ini aja nih simple gitu, sekaligus bisa represent sebuah ya cerita itu tadi, kayak apa ya, kebusukan birokrasi segala macam gitu. Ya kita semua tahu ya, korup ya. Iya. Kamu itu sekarang ada di titik apa? Titik apa ya? Ada excitednya, ada bingungnya, ada merasa lagi sehat-sehatnya, tapi mostly excited sih sebenarnya. Karena sekarang kebetulan dapat role baru juga untuk handle art space di Tegalalang itu, di Ruang Art Tanderau. Dan ya jadinya banyak berurusan dengan seniman, terus sama tim yang lebih luas lagi, kolaborasi juga kayak gitu. Jadi lebih ke excited meskipun agak menakutkan, tapi kayak kayaknya nih di titik ini aku harus lebih bisa refleksi, terus kemudian juga lebih keluar juga kayak gitu. Proses kreatif kamu tuh sebenarnya gimana? Boleh cerita? Proses kreatif. Kalau secara apa ya, teknis, kalau karya-karyaku sebenarnya secara teknik tuh dia banyak pakai teknik-teknik printmaking sebenarnya. Printmaking tuh printing, tapi dalam prosesnya dia nggak cuma ngeprint, tapi dia sangat hands on gitu. Dan kebetulan yang aku lakukan dari dulu emang bikin semuanya dari awal, ya dari kertasnya dulu bikin dari awal, terus sekarang lagi develop tinta juga, terus kemudian baru masuk ke visual, ngebungkus sebuah narasinya, habis itu eksekusi. Dan eksekusinya itu banyak orang terlibat gitu sebenarnya. Di tim gue ada 3 orang yang ngerjain, dan semuanya aku ajarin dari awal juga kayak gitu. Jadi aku nggak sendirian sebenarnya. Berarti tim itu tuh kamu yang milih atau mereka sendiri yang approach kamu untuk? Ada dua-duanya ya, tapi sesuai keperluannya. Jadi emang waktu itu kenapa memilih tim itu tuh sebenarnya, kan aku sebelum di Bali tuh di Bandung. Habis itu di Bandung tuh lebih fokus ngerjain karya semuanya sendiri segala macam, dan istriku memanage aku dalam berkarya, dalam pameran segala macam. Baik sebelum secara profesional, aku memandang dia hanya sebagai istri yang tiba-tiba punya kewajiban harus memanage suaminya, sampai sekarang udah profesional gitu. Nah habis itu pas pindah ke Bali kita nyadar, karena kita tinggal cuma berdua, kita punya satu keluarga kecil, 2 anak. Istriku bilang, pertama hal yang harus kita lakukan adalah cari artisan untuk studiomu supaya aku bisa hands on sama anak-anak. Itu dari situ kayak oh ya udah, karena pas kita pindah ke Bali juga, karena tujuan kita pindah ke Bali sebenarnya project istriku, dia pengen memperluas si bisnis keramiknya sebenarnya. Jadi dari situ kita ganti role sejenak, saling mengisi, dan saat itu ada satu orang yang emang dari teman ke teman sebenarnya. Aku nyari ini yang udah bisa mencukil. Jadi salah satu prosesnya adalah mencukil di plat gitu. Aku nggak mau ngajarin dari awal, coba cari yang orang yang mau tapi udah punya basic gitu. Habis itu ketemu sama satu orang, terus sampai sekarang sih ada 3 orang jadinya, dan mereka saling ngisi juga, mulai dari preparation, bersihin studio, framing, bikin kertas, sampai eksekusi, ngeprint segala macam kayak gitu. Kamu kan sekarang ada di apa namanya event ini kan, kolaborasi antara Ruang Fungsi, Pulau Project dan Mei Mei.
kontras harmoni. Uh, Gimana proses pemilihan karya yang kamu bawa di hari ini? Oke, jadi untuk di pameran ini tuh aku bawa sekitar 12 kalau nggak salah, beberapa artwork. Itu tuh sebenarnya karya kolaborasi. Jadi aku sebagai seniman biasa pakai nama tekniknya tuh linocut. Dia pakai handmade paper. Habis itu, nah aku sama istriku punya sebuah channel namanya RPFF, itu Rice Paddy Field Forever. Jadi itu tuh semacam wadah kita untuk kolaborasi sebenarnya, kolaborasi aku dan dia, dan juga kolaborasi sama pihak-pihak lain. Nah, tahun lalu istriku beli mesin riso, yang mana itu tuh kalau kamu tahu, jadi risograf itu tuh salah satu teknik yang emang hanya bisa dihasilkan dari mesin riso ini sebenarnya. Yaitu kayak sablon menikah dengan fotokopi, jadinya kayak sablon tapi cepat sebenarnya. Nah, habis itu pas mesinnya datang, kita nggak tahu apa-apa nih tentang mesinnya, kita cuma tahu efek yang bakal dihasilkan itu gitu. Dan ternyata prosesnya cukup hands on, yang mana harus banyak eksperimen. Nah di situ tahun lalu kita sempat ngumpulin 25 seniman dari Indonesia, teman-teman semua, untuk ngirimin file. Kita mau coba dong batas-batas si mesin ini, kita bisa push sampai mana gitu. Dan kebetulan aku juga seri yang ini dikerjain di periode yang itu sebenarnya. Jadi dalam ngulik si mesin riso ini, jadi kan kita berencana mau bikin semacam publisher independen. Kemudian ya harus tahu dulu si mesin ini kayak apa gitu kinerjanya. Dan series yang ini dikerjain saat itu. Tapi secara visual karya ini tuh dikerjainnya pas pandemi justru. Jadi pas pandemi itu sempat terhubung sama teman-teman digital artist, yang mana prosesku juga awalnya memang gambar digital, terus masuk ke komunitas NFT segala macam. Nah, aku coba di situ. Jadi ini series karya yang ada di sini tuh semuanya dihasilkan saat itu, tapi dieksekusinya baru tahun lalu dengan teknik riso gitu. Berarti sebenarnya perjalanannya lumayan panjang ya. Berarti gitu. lega dong, maksudnya kayak sekarang udah lumayan sih. Berarti karya ini tuh pertama kali dipamerkan di sini. Series yang ini sempat dipamerkan di Jakarta sebelumnya. Pertengahan tahun lalu kalau nggak salah. Terus karena kebetulan udah kenal cukup lama sama Denny, dia sempat nanyain juga mau nggak collab sama Ruang Fungsi gitu. Aku lihat pergerakannya Denny sangat bagus sih menurutku ya, energinya oke, terus banyak kolaboratif juga dan sangat militan juga, nggak depend sama anyone gitu. Jadi kayak oke lah nih bisa kita coba gitu. Dan pas aku kasih lihat, dan aku ada nih karya yang ini kemarin habis pameran, karena beda kota jadi ya udah kita coba di Bali. Kalau di Bali baru pertama kali di sini dipamerin. Aku pengen tahu gimana sih kayak kamu ngelihat karya kamu di Ruang Meme sekarang. Jadi lucunya nih, Ruang Meme ini lumayan kalau tiap kali ke Canggu tuh sering kelihatan gitu di depannya. Dan komenku selalu, ruangnya kayaknya bagus nih gitu. Dalam artian well design gitu dari depan tuh. Terus nggak lama ada tawaran itu, makanya kayak mau dong gitu. Habis itu pas ngelihat udah di display, menurutku menarik banget karena langsung berhubungan sama audiensnya langsung gitu, nggak ada batasan. Karena ini kan emang restoran, tapi secara arsitektural dan bisa dibilang spasialnya gitu cukup oke sih. Dan ngelihat karyanya jadi bersentuhan sama ruangnya langsung dan juga orang-orangnya terutama ya di sini.